Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Di antara kewajiban kita semua sebagai seorang muslim dan muslimah adalah sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi SAW, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Sebanyak 3 kali Nabi SAW mengulangi, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Ini menegaskan kepada kita semua akan pentingnya kedudukan nasihat dalam kehidupan beragama seorang muslim. Dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita ambil secara bahasa Arab, kata nasihat itu berarti adalah menginginkan kebaikan bagi orang lain. Jadi kalau mungkin selama ini di dalam bahasa Indonesia nasihat dipahami hanya sekedar masukan atau koreksi kepada pihak lain yang melakukan kesalahan, maka di dalam bahasa Arab nasihat termasuk hal ini, akan tetapi lebih luas daripada itu, yaitu menginginkan kebaikan bagi orang tersebut, dan salah satunya adalah dengan memberikan masukan dan koreksi kepada orang tersebut. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dari sini kita ketahui bahwa di dalam memberikan nasihat kepada orang lain, yang pertama kali harus diingat adalah hendaklah kita menginginkan kebaikan untuk orang tersebut. Tujuan kita atau niat kita di dalam memberikan nasihat kepada orang lain hendaklah dijaga agar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul menginginkan orang yang kita nasihati ini berubah menjadi orang yang lebih baik lagi, bukan dengan tujuan-tujuan yang lain, bukan dalam rangka merendahkan dia, bukan dalam rangka mempermalukan dia, akan tetapi adalah bagaimana agar dia jadi lebih baik dengan nasihat tersebut itu. Dan jangan dilupakan juga kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah hendaklah mendoakan kebaikan untuk orang yang kita nasihati. Sebagian dari kita hanya fokus kepada nasihat dan kemudian lupa untuk mendoakan, karena pemilik daripada hati kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita semua hanya sekedar menyampaikan dengan cara yang terbaik, dengan cara yang kalau kita ingin dinasihati oleh orang lain, kita ingin dengan cara demikian. Jangan sampai kalau kita saja tidak suka, tidak diterima, dinasihati oleh orang lain dengan cara tersebut, kemudian kita malah menasihati orang lain dengan cara yang kita sendiri membencinya. Maka ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan sampai melupakan untuk mendoakan saudara kita yang dinasihati agar menerima nasihat kita. Dan kalau seandainya dia tidak menerima sekalipun, karena ini soal hati, soal Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pemilik hati, maka tetap kita akan mendapatkan keuntungan apa? Doanya para malaikat. Kata Nabi SAW, siapa yang mendoakan saudara tanpa diketahui oleh orang yang didoakan, Allah akan menugaskan seorang malaikat untuk mendoakan. Setiap kali kita mendoakan, ya Allah berikan petunjuk kepada fulan, maka ada malaikat yang mendoakan, ya Allah berikan petunjuk kepada kita yang mendoakan. Sekali kita mendoakan orang lain, sekali didoakan malaikat. 10 kali kita mendoakan orang lain, 10 kali juga kita mendapatkan doanya para malaikat. Ini mungkin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagai pengingat bagi kita semua di dalam memberikan nasihat kepada pihak lain. Dan tentu dalam keseharian kita ada banyak hal mungkin yang ingin kita perbaiki, jangan sampai melupakan hal ini. Demikian mungkin, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.